Meskipun bulan Ramadan, tapi nggak ada salahnya kalau kita ngomongin soal makanan. Apalagi makanannya ini bisa menghasilkan cuan. Iya dong. Gitu. Nah, berbicara tentang potensi laut, ini seorang ibu rumah tangga di Pacitan, Jawa Timur memanfaatkan rumput laut untuk diolah menjadi camilan lezat. Bahkan, hasil kreasinya kini banyak dipesan pelanggan dan membuat ia mampu meraup penghasilan hingga jutaan rupiah per bulannya. Pengen tahu sih gimana cara buatnya. Soalnya kan biasanya rumput laut itu kalau nggak bersih nih ya, itu amisnya luar biasa. Banyak pasirnya juga. Nah, selanjutnya nih masih ngomongin cuan. Bulan suci Ramadan juga menjadi berkah bagi para pedagang kurma di Kudus, Jawa Tengah. Besarnya permintaan konsumen kurma membuat omsetnya meningkat hingga 100%. Dari banyaknya rumput laut di sekitar tempat tinggalnya, Sarofah, warga lingkungan Barehan, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, menangkap peluang bisnis dari potensi laut tersebut. Ibu satu anak ini mengolah rumput laut menjadi cemilan rumput laut crispy. Untuk mendapatkan bahan baku rumput laut, Sarofah membeli dari para nelayan sekitar tempat tinggalnya. Rumput laut yang sudah kering lalu dicuci, lalu dicampur dengan adonan tepung serta racikan bumbu, dan siap digoreng. Untuk menghilangkan minyaknya, keripik diputar di dalam sebuah alat. Setelah benar-benar kering, proses terakhir adalah pengemasan. Dalam sehari, industri rumah tangga ini mampu menghasilkan ratusan bungkus rumput laut crispy. Banyak menghasilkan rumput laut, bermacam-macam rumput laut. Akhirnya saya inovasi untuk bikin rumput laut crispy atau crispy seaweed ya. Per hari minimal ibu kalau 200-300 bungkus. Karena masih industri kecil ya mas. Untuk pemasaran, selain dipasarkan secara online, Sarofah juga menjual ke berbagai minimarket maupun toko-toko di Pacitan. Harganya relatif terjangkau, yakni Rp6.000 hingga Rp15.000. Dan dalam sebulan, omsetnya bisa mencapai Rp6 juta. Pedagang di komplek Masjid Menara Kudus tengah mendapatkan berkah bulan Ramadan dari manisnya berjualan buah kurma. Di pusat oleh-oleh ini umumnya ragam kurma yang dijajakan berasal dari Timur Tengah, seperti kurma ajwa, mejol, dan Tunisia. Harganya pun bervariatif, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp250.000 per kilo. Salah satu pedagang pun menyatakan omsetnya meningkat drastis hingga 2 kali lipat bahkan lebih. Tak jarang para pedagang banyak yang kehabisan stok. Ada peningkatan berapa persen kira-kira Bu dari biasanya Bu? 100%. Yang menjadi favorit apa Bu kira-kira Bu? Ini, Bu? Semua Laris manis Bu ya? Semua hari semua mas. Mulai kelas menengah ke atas ke bawah semua laku semua. Pedagang meyakini pandemi COVID-19 yang melandai dan banyaknya masyarakat yang sudah divaksin membuat penjualan kurma tahun ini omsetnya meningkat tajam dibanding Ramadan 2 tahun sebelumnya. Dan diperkirakan penjualan akan terus meningkat hingga seminggu sebelum Lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Bukan cuma makanan nih, tapi semua hal serba-serbi Ramadan kayaknya pasti meningkat penjualannya ya. Nah memang karena saat bulan suci Ramadan aktivitas di musola ataupun masjid kan meningkat. Hal ini menjadi berkat tersendiri ternyata bagi sejumlah perajin seperti beduk dan rebana. Iya, mereka ini mengatakan bahwa omset atau peningkatan produksinya ini bisa mencapai 50-75% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Nah berikut kami hadirkan beritanya. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin rebana di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pesanan alat musik Islami ini mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari biasa. Jika biasanya mereka hanya mendapat 5 pesanan per bulan, namun pada Ramadan ini sudah ada 8 pesanan. Pesanan didominasi dari sejumlah daerah sekitar Bojonegoro dengan harga bervariasi tergantung kualitas bahan. Satu setnya harganya 3 juta, itu ada 10 unit. Kalau dari luar kota banyak sih mas, dari Tuban, dari Cepu. Tapi kalau rata-rata ya dalam kota yang servis gitu. Selain peningkatan pesanan, jasa layanan servis rebana juga mengalami peningkatan dari masjid maupun musola untuk persiapan agenda kegiatan Ramadan hingga Lebaran mendatang. Berkah Ramadan juga dirasakan para perajin beduk di Desa Kenitan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Permintaan beduk mengalami peningkatan hingga 75%.
di mana pemesan didominasi oleh perseorangan yang akan menyumbangkan beduknya ke masjid atau musola. Bahkan dari pengurus masjid juga banyak yang memesan. Untuk membuat satu unit beduk sendiri memerlukan waktu 1 hingga 2 hari, tergantung ukuran beduk. Harga jualnya mulai dari 2 juta hingga 6 juta rupiah per buah. Tim Liputan CNN Indonesia. Lanjut lagi, kita bahas soal jalan-jalan yang beberapa tahun belakangan ini jadi tren wisata yang digandrungi wisatawan, yaitu kapal pesiar. Pengen banget lo naik kapal pesiar tuh. Belum pernah. Meskipun memang banyak banget tuh bermunculan iklannya di mana-mana gitu ya. Nah, salah satu negara yang ada layanan kapal pesiar di dunia ini adalah Singapura. Yang memang sekarang pun akhirnya optimistis nih, wisata kapal pesiar masih akan menunjukkan hasil positif ke depannya. Iya, memang akhirnya hadir juga ini melalui wisata kapal pesiar memulai pelayarannya pada 11 April 2022 mendatang. Welcome on board. Liburan ke tengah laut naik kapal pesiar emang paling yahut. Setelah vakum 2 tahun akibat pandemi, layanan kapal pesiar di Singapura kembali berlayar. Pelayaran perdana dimulai oleh kapal pesiar Spectrum of the Seas yang merupakan kapal pesiar terbesar kedua milik Royal Caribbean. Kapal pesiar buatan Jerman ini siap kembali melayani penumpang pada 11 April 2022. Hanya saja pada pelayaran perdananya, kapal berlayar tanpa mampir di kota persinggahan seperti sebelumnya, sehingga para tamu akan lebih leluasa menikmati fasilitas yang disediakan kapal pesiar ini. Untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan berlayar, Anda harus mampu menunjukkan beberapa bukti, mulai dari pemeriksaan paspor tentunya, kemudian juga sertifikat vaksin internasional, kemudian juga pas Satsel ya yang sudah di-print, kemudian juga harus menunjukkan bukti antigen yang sudah Anda jalani atau Anda lakukan beberapa waktu atau beberapa jam sebelum keberangkatan. Puluhan fasilitas dan atraksi mulai dari indoor hingga outdoor bagi anak dan orang dewasa disuguhkan kapal berkapasitas 5.600 tamu tersebut. Para tamu dengan jenis tiket apapun dapat menikmati fasilitas yang ada tanpa tambahan biaya, alias gratis. Beradaptasi dengan pandemi, kapal pesiar ini juga sudah mengantongi sertifikasi cruise. Bukan hanya sanitasi dan kebersihan, tapi juga mitigasi penanganan COVID-19 di atas kapal. Tak hanya tamu, seluruh kru kapal juga menjalani pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggunya. Pelayaran di masa pandemi pun untuk sementara dibatasi maksimal 75% kapasitas penumpang. Penggunaan aplikasi Trace Together juga menjadi syarat wajib menikmati seluruh fasilitas kapal. Ya, Singapura menjadi salah satu negara terbesar yang menguasai layanan kapal pesiar dunia. Memulai layanan sejak 2015, kapal pesiar pun menjadi alternatif tren wisata yang kian dilirik beberapa tahun belakangan. Berdasarkan data Singapore Tourism Board, Singapura, Malaysia, dan Indonesia menjadi pasar terbesar wisatawan kapal pesiar di Asia. And so I truly believe that we as we bring back the ships, welcome back the ships out of Singapore, that we will continue to see Indonesians coming to Singapore to cruise. Pelayaran kapal pesiar kali ini terbagi dalam 2 periode. Periode pertama berlangsung April hingga Juni 2022. Dilanjutkan pelayaran periode kedua pada Oktober berikutnya. Tiffany Raitama, Warsa, Singapura. Evakuasi seorang lansia yang terjatuh di kamar mandi di Jakarta Timur berjalan dramatis. Informasinya di Good Morning sesaat lagi.